Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mensikapi fenomena segala bentuk kezaliman rezim terhadap Islam, terhadap ulama, terhadap aktivis dakwah Islam, mulai dari kriminalisasi ulama hingga pembunuhan sadis yang tidak berkeperimanusiaan, tindakan tanpa hukum atau extrajudicial killing, hal ini harus mendapatkan penjelasan dan sikap dari para ulama. Demikian pula terhadap ketidakmampuan di dalam menangani wabah pandemi ini dengan segala carut marut kinerja, serta ditambah lagi korupsi di tubuh rezim yang semakin menjatuhkan harkat dan martabat di bawah penguasa, dan ancaman nyata disintegrasi negeri seperti deklarasi kemerdekaan Papua, indikasi daerah lain seperti Aceh yang ingin melepaskan diri yang kurang mendapatkan respon yang serius. Dan ini semua membutuhkan penjelasan dakwah Islam. Dakwah menuju kepada perubahan harus diserukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada negeri ini dan bentuk tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negeri Islam yang terbesar ini. Dan bukan hanya itu, dakwah ini juga menunjukkan secara visual ihtitamnya terhadap masalah umat Islam di negeri ini. Sementara itu, di dalam lintasan sejarah yang panjang, Khilafah Islamiyah telah terbukti merupakan satu-satunya institusi pelindung dan penjaga yang terpercaya terhadap agama, umat Islam, bahkan seluruh umat manusia. Peran tersebut tidak terlepas dari keterlibatan, peran dan sumbangsih yang tidak ternilai dari para ulama. Mereka senantiasa memberikan nasihat dan mengkontrol atau memberikan muhasabah kepada para penguasa, membimbing dan mengawal mereka untuk menerapkan Islam secara kafah di dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mempertimbangkan bahwa satu, dakwah adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Yang kedua, kewajiban ulama untuk amar ma'ruf nahi munkar, kepedulian atau ihtimam terhadap urusan agama dan umat, serta memberikan nasihat, melakukan koreksi dan kontrol terhadap penguasa. Yang ketiga, ulama adalah ahli ilmu agama yang amal perbuatannya harus sejalan dengan ilmunya. Yang keempat, kebebasan berpendapat, separatisme, dan lahirnya pemimpin zalim serta undang-undang yang juga zalim adalah merupakan buah penerapan sistem demokrasi yang dipaksakan kepada umat. Yang kelima, ulama sebagai warasatul anbiya adalah orang-orang yang memiliki kecermatan, memiliki kecerdasan serta pandangan yang jauh ke depan. Al-aqilu mayyara bi awwali ra'yihi akhiral umur. Orang cerdas itu adalah orang yang memprioritaskan pemahamannya pada ending dari banyak perkara. Oleh karena itu, kami para ulama yang hadir pada Multaqa Ulama Azwaja Banyumas Raya ini menyatakan sikap. Satu, wajib hukumnya bagi pemimpin muslim untuk menjaga keutuhan wilayah negerinya dan haram membiarkan separatisme dan menindak tegas kepada para pelaku dan pendukungnya, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Yang kedua, wajib hukumnya menerapkan syariat Islam secara kafah agar keutuhan wilayah terjaga dengan kepemimpinan yang adil dan didukung oleh rakyat yang taat. Ketiga, mengutuk tindak pembunuhan, tindak tanpa hukum atau extrajudicial killing yang dilakukan aparat keamanan atas 6 orang kaum muslimin, mendoakan kebaikan bagi yang wafat dan menegaskan haram hukumnya membunuh mukmin tanpa alasan yang syar'i dan harus diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, menyampaikan nasihat kepada para pemerintah di negeri ini. Pertama, untuk meninggalkan sekulerisme, prinsip pemisahan agama dari kehidupan, fasludinu anil hayya,
sebagai dasar dari sistem kapitalisme demokrasi liberal. Sesungguhnya kebebasan, khususnya kebebasan menentukan nasib sendiri, adalah buah dari demokrasi yang hakikatnya itu adalah jeratan yang berbahaya untuk pemisahan wilayah atau separatisme yang senantiasa didukung oleh kekuatan-kekuatan asing, sebagaimana telah terjadi di dalam kasus lepasnya Timur Timur tahun 1999 melalui referendum. Yang kedua, untuk menolak demokrasi, bahwa demokrasi adalah sistem kufur, haram untuk mengambilnya, haram untuk menerapkannya dan menyebarluaskannya. Demokrasi telah melahirkan rezim sekuler yang radikal, pemimpin dan undang-undang yang zalim yang tidak akan membawa kebaikan sedikit pun di dunia dan di akhirat. Dan yang keenam, khilafah adalah ajaran Islam. Khilafah adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan para ulama muktabar sepakat akan kewajiban ini. Kriminalisasi dan persekusi terhadap khilafah adalah kriminalisasi dan persekusi terhadap ajaran Islam yang merupakan perbuatan terlaknat dunia dan akhirat, serta pelakunya mendapatkan azab neraka yang menghinakan. Yang ketujuh, menyeru kepada seluruh umat Islam, khususnya para ulama, untuk terus-menerus berdakwah di jalan Allah, mengajak kepada kebaikan demi tegaknya syariat Islam di dalam seluruh aspek kehidupan di bawah naungan khilafah rasidah ala minhajin nubuwah. Wa man nasru ila min indillahi azza wa jalla wa kafa billahi wakili wa kafa billahi syahida. Atas nama para ulama yang hadir pada Multaqa Ulama Azwaja Banyumas Raya hari Sabtu 26 Desember 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!